You're listening to 92.4 PAS FM, Jakarta's premier business station. Analisa Falas. Analisa Falas. Oke, mitra bisnis, untuk mengetahui seperti apa pasar forex dan pasar emas global dan perkembangannya ke depan, kita akan berbincang, atau saya Beni Rahmadi akan berbincang bersama dengan founder kepointrading.com, Bapak Alwi Assegaf. Selamat sore Pak Alwi. Ya, selamat sore Mas Beni. Oke, baik Pak Alwi, tampaknya menjelang pengumuman data CB Consumer Confidence nanti malam, dolar indeks ini bergerak naik di angka, meskipun masih ada di kisaran 105 ya Pak ya, tapi paling tidak ini sudah berada di 625, 105.62 paling tidak. Nah, apakah memang faktor itu yang mendrive penguatan indeks dolar pada hari ini, atau Pak Alwi melihat ada faktor lainnya Pak? Oke, ya kita lihat sebetulnya pergerakan indeks dolar ya dalam beberapa hari terakhir ini masih cenderung konsolidasi ya, dan hari ini terjadi setelah indeks rebound dari level support ya di kisaran 105.40 ya, 105.74 ya. Selain data tadi juga yang terpenting saat ini sepertinya pasar ini masih wait and see ya, karena minggu ini itu akan banyak event serta data ekonomi penting. Nah, khususnya yang terdekat saat ini adalah momen FOMC ya. Nah, yang akan menjadi fokus pasar ya untuk semua aset ya. Dan dengan perkiraan The Fed yang masih hawkish ya, ini masih mendukung sentimen buat dolar ya, karena kalau kita lihat dari probabilitas kenaikan pemangkasan suku bunga ya, The Fed ya, dan beberapa komentar dari para pejabat The Fed sendiri ya, yang terlihat sangat hati-hati ketika dia akan mulai menggeser kebijakannya atau memangkas suku bunganya. Dan probabilitas yang tadinya bulan Maret, kemudian Mei, kemudian Juni juga terlihat bahwa pasar ini semakin ragu bahwa The Fed ini bisa pangkas suku bunganya secepat mungkin. Artinya beberapa pejabat The Fed sudah mengatakan bahwa suku bunga masih akan tetap tinggi ya dalam waktu yang lebih lama ya. Bahkan saat ini pasar memperkirakan hanya akan ada kenaikan suku bunga ya di satu kali pemangkasan suku bunga satu kali di tahun ini, dan itu kemungkinan terjadi di bulan September atau bulan November ya. Dan kalau kita lihat probabilitas ya untuk rapat The Fed bulan Mei, probabilitasnya 97,3%. The Fed itu menahan suku bunga di 5,25%. Kemudian bulan Juni yang tadinya digadang-gadang The Fed akan pangkas suku bunga, ini juga terlihat probabilitasnya 88,4% ya. The Fed akan menahan suku bunga. Artinya dengan proyeksi The Fed yang masih cenderung akan menahan di suku bunga di level yang tinggi, ini masih mendorong sentimen buat dolar. Dan pastinya sebelum atau menjelang rapat FOMC, pelaku pasar sepertinya enggan untuk melakukan entry posisi yang agresif ya, dan ini membuat pergerakan cenderung konsolidasi, artinya bergerak pada range yang tipis. Oke, saya tertarik dengan statement dari BlackRock Investment ini Pak, yang menyatakan paling tidak sepanjang tahun ini ada 3 persoalan yang harus dihadapi. Yang pertama adalah persoalan suku bunga The Fed yang akan mengerek terjadinya suku bunga tinggi dalam tempo yang cukup panjang. Yang kedua, persoalan penurunan
populasi usia produktif, dan yang ketiga adalah persoalan yang terkait dengan geopolitik, Pak. Nah, dari ketiga persoalan ini, menurut Bapak mana yang paling signifikan mempengaruhi pergerakan forex market paling tidak dalam 1 atau 2 bulan ke depan ini, Pak? Ya, mungkin yang pertama dan yang ketiga ya. Oke. Dan tadi yang ketiga tuh geopolitik ya. Iya, betul. Geopolitik, karena itu nantinya berkaitan ya. Suku bunga yang tinggi itu akan sulit untuk turun ya ketika konflik geopolitik memanas, karena dan konflik geopolitik ini terjadi di negara-negara yang produsen minyak ya. Ketika harga minyak naik, maka prospek inflasi itu akan semakin lama ya, sehingga ini menyebabkan bank-bank sentral untuk memangkas suku bunganya secepat mungkin ya, yang diperkirakan akhir tahun 2023 itu ada 3 kali pemangkasan untuk The Fed sendiri, tapi dengan situasi sekarang mungkin akan sulit ya. Ini terbukti dari data-data inflasi di Amerika Serikat ya, yang masih jauh di bawah target 2% The Fed. Artinya memang persoalan suku bunga, kemudian persoalan geopolitik itu telah menyurutkan minat investor pada aset-aset berisiko, dan lebih cenderung mereka mengamankan dananya ke safe haven ya. Dalam hal ini adalah yang dipilih dolar, karena sendiri menjanjikan imbal hasil yang cukup tinggi ya, dengan suku bunga yang lebih tinggi ya ketimbang bank-bank sentral negara lain ya. Yang paling tinggi itu BOE ya, BOE 5,25%, sementara The Fed 5,5%, dan prospek ke depan BOE ini ada kecenderungan untuk pangkas suku bunga lebih cepat dari The Fed ya. Begitu juga dengan ECB ya. ECB juga ini prospeknya sama. Mungkin bulan Juni diperkirakan ECB akan mulai pangkas suku bunganya. Tapi lain halnya dengan The Fed ya. The Fed, nah dengan inflasi yang masih tetap tinggi, kemudian data-data ekonomi yang masih cukup solid ya, khususnya data tadi inflasi dan data tenaga kerjaan ya. Meskipun minggu lalu ada data PDB yang mengalami perlambatan ya, 1,6%, tapi kita lihat angka klaim tunjangan pengangguran justru turun. Ini mencerminkan bahwa sektor tenaga kerja di Amerika Serikat itu masih tetap kuat, sehingga ini memaksa The Fed untuk tetap mempertahankan kebijakan moneter saat ini. Jadi tadi ya yang jadi fokus suku bunga dan geopolitik. Oke, jadi paling tidak kita bisa menangkap dalam jangka menengah dan panjang indeks dolar masih ada potensi untuk terus mengalami penguatan seperti itu ya, Pak? Betul. Oke. Baik, kalau begitu Pak, keypointtrading.com sendiri memperkirakan dalam jangka pendek ini paling tidak indeks dolar akan bergerak di kisaran support dan resisten berapa, Pak? Ya, kita lihat untuk support pertama itu ada di kisaran 105.40 ini. Yang 2 hari terakhir itu dicoba untuk ditembus, dan support kedua ada di 104.95. Sementara area resisten di kisaran 106.48 hingga 107.14. Oke. Nah, currency-nya apa Pak? Pairing-nya yang menarik untuk ditradingkan paling tidak besok Labor Day ya Pak ya? Labor Day ya. Iya, Labor Day berarti market close ya Pak? Labor Day, tapi besok juga pasar ini kan ada FOMC ini ya, FOMC meeting malamnya ya. Jadi mungkin sampai pasar Eropa ini akan cenderung flat, tapi keputusan The Fed itu akan jadi penantian gitu ya. Dan kita lihat
Ya tentunya ini yang masih menarik nih yen ya, karena roller coaster ya kemarin itu melemah ke level terendah sejak tahun 1990 ya, di atas 160 dan kemungkinan pasar melihat adanya dugaan intervensi ya pada otoritas keuangan di Jepang ya, meskipun dari otoritas keuangan Jepang sendiri masih belum memberi komentar secara resmi mengenai intervensi tadi ya, tapi pergerakan 500 poin ya dari yen ini tentunya ini cukup menarik ya. Dan ya beberapa kalangan masih melihat bahwa intervensi ini mungkin tidak akan efektif tanpa dibarengi dengan kebijakan moneter BOJ ya, karena minggu lalu BOJ juga tidak memberikan sesuatu yang jelas ya mengenai arah kebijakan moneter mereka ya. Pasar berharap ya dengan pelemahan yen setidaknya BOJ ini akan mengurangi program pembelian asetnya, tapi dalam rapat tersebut BOJ masih ya tidak menyinggung hal tersebut ya. Ini membuat pasar kecewa ya, sehingga mereka membuang yen ya. Nah, di tengah tadi perbedaan atau divergensi antara kebijakan moneter antara The Fed dan BOJ ya, The Fed nih suku bunga tinggi, kemudian BOJ ini masih ya meskipun ada kenaikan suku bunga, tapi tetap saja suku bunganya di 0,1% ya, sehingga selisih bunga ya dari The Fed dan BOJ ini masih tetap jauh, apalagi imbal hasilnya antara JGB 0,9%, sementara untuk yield obligasi Amerika Serikat itu ada di 4,6% itu untuk imbal hasil. Jadi ya tentunya ini masih lebih menarik ya buat investor untuk tetap mengalokasikan di dolar Amerika, sehingga ini yang membuat pair USD JPY itu akan cenderung lebih melemah ya. Jadi kalaupun ada koreksi turun ya, mungkin ini buat momentum buat beli lagi di bawah, karena secara kebijakan tidak ada perubahan dari BOJ, dan tadi ada perbedaan tingkat suku bunga yang cukup signifikan antara BOJ dan The Fed ya. Oke, jadi USD JPY ini sangat menarik sekali untuk dicermati paling tidak ya Pak ya. Oke, lalu Pak, untuk gold sendiri, kalau kita sudah menggambarkan paling tidak indeks dolar masih akan perkasa, tentunya harga emas nih yang akan mengalami penurunan. Betul seperti itu Pak ya? Ya, harga emas sama halnya dengan tadi yen ya, karena kalau diibaratkan emas ini sebagai tadi ya negatif interest rate tadi ya, jadi tidak menghasilkan bunga ya. Jadi ketika ada bunga atau imbal hasil yang lebih tinggi, emas cenderung ditinggalkan. Dan ini terbukti atau terlihat dari pergerakan emas hari ini ya. Yeah. Kalau kita lihat misalnya ke mata uang lain, ini ada pergerakan yang signifikan pada euro USD yang naik, yang seharusnya kalau kita bandingkan ke indeks dolar, dua-duanya kan dihadapkan dengan dolar ya. Euro saat ini naik, tapi emas cenderung turun ya, karena pasar masih tetap antisipasi menjelang rapat FOMC yang diperkirakan The Fed masih mempertahankan sikap hawkisnya. Oke. Lalu Pak, untuk support dan resisten pergerakan emas paling tidak akan ada di kisaran berapa Pak? Sekarang sih ada di 2.315.26 ini Pak ya? Iya betul. Ya mungkin area support di kisaran 2.300 hingga 2290 itu
akan jadi arah emas selanjutnya ya. Trendnya cenderung bearish ya kalau kita melihat time frame H4 H1 dengan area resisten ada di 2324 hingga 2336. 2400 2336 ya, tapi paling tidak supportnya ada di angka 2300 dan itu support terdekat. Kalau tertembus ke bawah maka 2229 bukan tidak mungkin bakal terjadi. Seperti itu Pak ya? 1290. Oh ya, oke. Baik, kalau begitu Pak Alwi Assegaf, terima kasih Pak atas informasi berharga yang telah Bapak berikan. Sukses terus untuk Pak Alwi dan juga investasi Bapak ke depan. Berikut juga sukses untuk kepointrading.com ya Pak. Oke, terima kasih Mas Beni. Sukses juga buat Mas Beni dan Pas FM. Oke, thank you Pak Alwi. Ya, mitra bisnis Pas FM, itulah tadi perbincangan saya bersama dengan founder kepointrading.com Bapak Alwi Assegaf yang tentunya bisa menjadi bagian dari panduan Anda untuk melakukan trading maupun investasi di pasar forex dan pasar emas global. Tapi pastinya setiap keputusan Anda untuk melakukan investasi semuanya kembali berada di tangan Anda. Sekali lagi terima kasih dan sukses untuk Anda. Mitra bisnis, segala bentuk investasi memiliki resiko. Untuk itu mitra bisnis, pahami resikonya sebelum berinvestasi. Jadilah investor yang bijak.